Oke, hai, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad, teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Dan pada pagi hari ini, mari temani aku untuk motoran dari Bogor ke arah Tangerang, tepatnya ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini tanggal 21 bulan Juni tahun 2025, teman-teman. Kondisi terkini di Bogor, ya, kondisi terkini di Bogor sangat mendung sejak sore kemarin, karena kemarin pun hujan besar, teman-teman, di Bogor. Jadi mungkin ini merupakan cuaca lanjutan dari semalam dan kemarin sore, tapi ya kita nikmati saja, teman-teman. Semoga perjalanan ini diberi keselamatan dan tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa kabar, teman-teman? Apakah teman-teman semua sehat? Bagaimana hari-hari sebelumnya? Apakah berjalan lancar? Sekolah atau kuliah juga lancar? Harap semua baik-baik aja, teman-teman, karena di cuaca yang tidak menentu ini, terkhusus di kota Bogor, meskipun seharusnya sudah masuk musim kemarau, tapi alhamdulillah masih mendapatkan curah hujan yang cukup. Karena kalau kemarau di Bogor pun kadang hujan, dan kalau memang panas banget sampai kering, teman-teman, dan itu gak enak. Ini kita berada di Semplak, ya. Jadi perjalanan kali ini dimulai dari Bubulet, kita melalui Semplak, Kemang, kemudian nanti kita akan masuk ke CCN Gunung Sindur, SD Serpong, lalu Tangerang Kota. Bagi warga Bogor yang tahu pasti bisa merasakan bagaimana padatnya jalanan ini di saat jam-jam kritis seperti jam berangkat dan pulang kerja, kemudian di siang-siang. Ternyata ya, vibes-nya jalanan ini tuh benar-benar sumpek, teman-teman. Kalau bahasa Jawanya sumuk. Banyak angkot, banyak pemotor, jalanan juga terbilang kecil. Di sisi lain, banyak juga toko-toko di pinggir-pinggir jalanan ini yang membuat terkadang mereka parkir sembarangan, teman-teman. Ya, tapi begitulah Bogor, teman-teman. Di Bogor yang umurnya sudah dewasa ini, kita tahu banyak perubahan di kota hujan ini, mulai dari pembangunan tol dalam kota, kemudian pembangunan alun-alun kota Bogor, kemudian pelebaran jalan, kemudian perbaikan jalan. Memang yang paling signifikan terlihat dan bisa dikatakan berdampak adalah pembangunan tol, teman-teman. Karena sebelum pembangunan tol itu jalanan hanya satu seperti ini, dua arah. Kemudian
banyak angkot, banyak pemotor kalau di jam kritis, sehingga sangat apa ya bahasanya, padat teman-teman. Ingat sekali zaman dulu ketika masih bersekolah, masih sekolah naik angkot pulang perginya. Teman-teman, ini kalau ke kiri kita ke arah Ciampea atau Sanjaya. Ini ada 3 helikopter di sini, dan di samping kiri saya ini merupakan asrama ya kalau tidak salah. Mohon dikoreksi juga kalau saya salah. Ya, balik lagi mengingat masa lalu ketika masih sekolah dan pulang pergi naik angkot di Jalan Soleh Iskandar itu sangat ramai teman-teman. Apalagi ketika di Kayu Manis, ketika jalan belum ada dua, istilahnya mungkin jalan kempor ya, jadi jalannya masih satu, sekecil ini seperti ini, 2 arah, yang membuat kita ya harus berbagi dan harus sabar. Respect untuk pembangunan Kota Bogor dalam 10 tahun terakhir. Benar-benar apa ya, bagi saya signifikan dan sangat bermanfaat untuk keluarganya. Oke teman-teman, balik lagi, kita saat ini sudah ada di Telaga Kahuripan. Telaga Kahuripan merupakan salah satu perumahan di daerah Jalan Rangga ini ya teman-teman. Telaga Kahuripan memiliki fakta unik teman-teman. Pada tahun-tahun 2010-an kita kiri sebentar ya. Yang fakta unik dari Telaga Kahuripan adalah di tahun-tahun 2010-an, tepatnya ketika sebagian dari kami remaja, Kahuripan menjadi salah satu destinasi yang enak banget karena di sana ada telaga, danau, kemudian di pinggir-pinggirnya banyak orang yang berjualan, sehingga untuk menghabiskan waktu sore di pinggir danau sembari jajan-jajan itu menjadi salah satu cara mudah dalam menghabiskan waktu ya, untuk menarik teman-teman. Ini lagi ketika sunset yang lagi indah-indahnya, kemudian cuaca lagi cerah-cerahnya, sehingga pengunjung ke telaga tersebut seperti memanjakan teman-teman. Kebetulan aku belum pernah, tetapi untuk masuk ke Telaga Kahuripan itu pernah. Mungkin tidak jauh beda sama Bukit Semanggi itu ketika zaman dahulu itu masuk tuh 2000-an awal lah kita lebih. Karena di tahun-tahun 2000 awal Bukit Semanggi itu pun belum mewah saat ini, yang sudah banyak klaster-klasternya, kemudian rumahnya juga sudah terbilang mewah-mewah. Hats off untuk developernya Bukit Semanggi itu. Bensin itu habis teman-teman, mungkin aku akan berhenti dulu untuk beli bensin dalam waktu dekat, karena pom bensin Shell terdekat hanya ada di Serpong dan itu lumayan jauh, jadi tidak akan cukup kalau kita memanfaatkan atau hanya mengandalkan bensin yang ada saat ini. Oke, kembali lagi teman-teman, saya sudah isi bensin di eceran dan
saat ini Kamis, dan saat ini aku ada di apa ya namanya, kawasan Green teman-teman. Salah satu ciri khas dari jalan ini adalah ini dia. Silakan dinilai sendiri teman-teman. I mean, it's hard to find the right one. Ya, seperti itulah teman-teman kondisi jalan di kawasan Green ini. Dan uniknya semalam hujan besar di daerah BSD, hujan angin, dan di bagian sini kan bisa dibilang banjir teman-teman, dan siangnya semalam ya kena satu bolongan. Aduh, itu benar-benar marah tapi nggak bisa berjuga nggak bisa. Ya ampun ya begitulah. Untungnya semalam juga ban tidak bocor karena bolongan itu. Jadi alhamdulillahnya mana-mana aja sambil entah, meskipun agak was-was sih, soalnya merasa ban belakang agak kempes sedikit. Untungnya tidak bocor dan aman sampai rumah. Dan jalan ini yang sedang saya lewati sekarang adalah jalanan yang kalau malam itu sangat gelap teman-teman. Jadi bayangkan semalam itu udah mau hujan besar, angin di daerah sini juga gelap. Bisa dibilang sangat wow untuk semalam. Kayaknya ini mobil-mobil pada ditahan karena ada perbaikan jalan di dekat masjid, jalanan yang mungkin orang-orang yang setiap hari lewat sini tahu kalau jalanan itu sudah diperbaiki rusak lagi, entah juga ya kenapa. Oke, kembali lagi teman-teman. Saat ini kita sudah mendekati kawasan BSD. Ini kan udah masuk kali ya? Aku juga belum tahu ya. Kita belum tahu sih, lebih tepatnya nggak tahu di mana perbatasannya. Ini kita ke kanan aja teman-teman untuk menuju Jalan Raya Serpong. Ini dia salah satu jalan yang bagiku cantik gitu. Pohon-pohonnya adem, jalanannya bagus, cakep aja gitu pemandangannya teman-teman. Apalagi kalau dari arah sebaliknya dan di jam-jam sunset, wah itu jangan ditanya deh, pengen banget video ini, cuman selalu gak dapet. Pertama nggak dapat, kemudian yang kedua ya kalau jam-jam sunset mah aku nggak pulang ke Bogor. Maksudnya kalau weekday nggak pulang ke Bogor, pulang ke Bogor Jumat malam. Mana bisa dapat. Nah, cuma salah satu ukuran ini adalah kayak truk sih.
jalan bagus-bagus kayak ya Allah. Itu entah ya, mungkin kan kebijakan-kebijakan setiap daerah berbeda ya untuk jalanan-jalanan truk. Kalau di Bogor zaman di Maret aku nggak pernah sama sekali melihat truk di jalanan yang emang padat motor, padat mobil kayak Yasmin, Saleh Iskandar di jam-jam siang lah, pagi, siang, sore nggak pernah lihat sama sekali. Nah, di titik ini teman-teman sampai depan sana itu kalau jam-jam pagi, jam-jam sibuk, Masya Allah mantap karyawan teman-teman. Karena yang pertama di sini itu, nah ini dia keluar masuk ini apa ya, perumahan kali ya di kiri, aku kurang tahu. Itu pertama keluar masuk perumahan, yang kedua nih putar balik nyebrang, yang ketiga depan kita ini jalan menyempit. Jalan menyempit teman-teman, yang harusnya 4 baris jadi 2 baris saja, bayangin datang setengah. Tapi kalau udah lewatin jalanan yang tadi menyempit, tuh udah aman di sini. Dan untuk teman-teman yang melintasi jalanan ini, kalau hati-hati ya teman-teman, karena banyak banget bolongan-bolongan yang nggak kelihatan. Pertama, kita nggak usah denial lah kalau naik motor di jalanan ini tuh enak banget untuk ngebut, ya nggak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, di jalanan ini tuh banyak banget mobil, jadi sangat wajib hati-hati kalau kita ada di belakang mobil dan kita nggak bisa melihat jalanan. Karena nggak ada yang tahu kalau di depan kita, di depan mobil itu ada bolongan yang mereka tolongin dan siapa kita ketemu. Karena tahu pernah teman-teman di depan sini nih, sebentar mana ya, aduh ada, oh itu dia udah ketutup teman-teman. Jadi ya seperti itulah, wajib banget hati-hati untuk di jalanan ini, apalagi kalau kerjanya pulang pergi lewat jalanan ini, ya jangan sampai lah kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya ya kita nabrak orang atau kita kena lubang, kalau kita kena patah ya penyet, kan musibah juga itu. Apalagi yang pulang, kalau pulang mah wajib banget hati-hati teman-teman. Look how beautiful those days. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jalanan Serpong ini sejujurnya banyak banget spot-spot cantik, karena begitu enak banget buat dengan awan-awan ini. Apa sih namanya di tengah ini? Yang mungkin bisa dibilang taman kecil kali ya. Trotoar tanah yang ada pohonnya, cantik banget kelihatannya. Dan belum lagi memang jalannya juga bagus banget teman-teman.
betah banget. Cuman satu masalahnya, setiap pagi kalau berangkat kerja, ngantuk banget langsung. Ya Allah, ya Allah, ngantuk banget. Setelah tubuh alam sutra nanti itu udah karuan ngantuk luar biasa. Benar-benar harus melek, harus melapat. Kalau enggak bisa-bisa tidur nih terus pakai di motor. Terus di balik keindahannya, jalanan yang enak, sejujurnya urusan jalanan serta ini bosanin teman-teman, mau ke motor atau mobil. Karena kita tuh cuma benar-benar gas rem untuk banget. Kayak kebayang kalau aku pakai motor syukur alhamdulillah aku pakai motor manual, tidak mesti motor bebek, setidaknya tidak nanggung gitu kaki. Di depan ini ada lampu merah lagi, apakah kita dapat merahnya atau hijau? Oh, lagi merah sih, kelihatannya lagi merah. Nah, kita berhenti dulu teman-teman. Let's go teman-teman. Buat beberapa Tangerang yang biasanya apa namanya viral di media sosial, beberapa kali aku melihat orang-orang memvideokan orang-orang memvideokan Tangerang tersebut yang memang ikonik banget sih bagiku juga. Sama kayak ketika kami melintasi hujan di Bogor atau juga kayak pista, ikonik banget. Ada apa ini? Wow, what just happened? Aku gak kebayang kenapa mobil itu kecelakaan di situ, bukan bumper depan yang kena. Maksudku itu kan jalan yang lurus ya, apakah dia oleng ke kanan atau ke kiri? Bumper depan banget yang kena. Oh, benar. Sering juga bagian sini banyak lubangnya, tambalan tinggi. Jadi teman-teman yang mungkin bekerja di bidang terkait, tapi teman-teman, apakah kalau jalanan bolong terus ditambal, tambalannya itu ada standar minimal berapa senti? Karena entah ya, di beberapa kasus tambalan itu tambalan kayak bantal gitu loh, jadi kita bergelombang. Maksudku bahaya gak sih? Mana lubang-lubang itu katakan ada jalanan yang tidak menentu lah, kayak tadi yang di BSD jalanan ada di mana-mana, tambalan jadi di mana-mana juga, itu loh maksudku. Serem. Lama lagi kita sampai di Tank City. Tapi setelah Tank City aku mau ke kosan dulu teman-teman. Jadi kita bakal lanjut sampai ke TOD. Ya,
Alhamdulillah di depan kita ada Trans City. Ya sih, Trans itu dia Trans City di kanan seberang jalan. Ini buat lihat kan Trans City Mall. Setengah tahun aku kerja di Tangerang, belum pernah masuk ke Trans City, belum pernah juga masuk ke Tangerang Square, belum pernah kemana-mana. Pernah di Tangerang benar-benar cuman untuk kerja, teman-teman. Jancuk. Baik teman-teman, video akan bukan diakhiri sih. Di pause dulu aku mau ke kosan dulu teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi di jalanan ini.